Halo pemirsa setia Fibis News, jumpa lagi dengan saya Rimba Laut dalam program Fibis Dialogue and Opinion. Pada edisi kali ini kita kedatangan seorang narasumber, beliau adalah Bapak Willy Budiman yang merupakan analis dan praktisi pasar modal. Kita akan membahas edisi kali ini mengenai seberapa pentingnya edukasi dan tentu perkembangan pasar modal Indonesia saat ini. Halo Pak Willy. Halo. Senang sekali jumpa dengan Bapak. Thank you udah diundang ke Fibis. Terima kasih Pak. Ya Pak Willy, bicara mengenai saham-saham yang sedang in saat ini, tentunya mungkin bisa diberikan penjelasan Pak, saham-saham apa yang kiranya bisa dibeli dan dijadikan aset oleh para investor kita di pasar modal. Seperti halnya kita ketahui bahwa saat ini yang terus mengalami tren menanjak adalah ada 3 sektor yang kalau tidak salah Pak, itu sektor properti, sektor konsumer, dan sektor konstruksi. Betul. Nah ini sangat menarik untuk kita ketahui menurut pandangan seorang Willy Budiman sendiri bagaimana Pak? Memang kalau kita cermati ya dari beberapa tahun terakhir ini, sektor properti naik cukup tajam ya. Sebenarnya pelaku pasar yang jeli melihat ini ya. Pada akhir tahun 2011 suku bunga diturunkan hingga 75 basis point ya. Dan pemerintah mengumumkan program MP3EI ya. Di mana pada saat tersebut ya saya pun juga mengajak orang untuk masuk ke sektor properti dan konstruksi. Ya, cuman saat ini ya sektor properti setelah kenaikan tajamnya, ya pemerintah terlihat mulai intervensi ya, karena ini sebenarnya kenaikan properti ini lebih dikarenakan banyak investor yang berspekulasi ya di properti, sehingga penjualan properti mendongkrak kinerja semua emiten properti, ya. Dan ini tidak baik kalau misalkan dilihat dari sisi pemerintah. Pemerintah harus menjaga kesejahteraan rakyat, dan kenaikan harga rumah sudah menyulitkan masyarakat untuk beli rumah. Dan intervensi pemerintah yang dilakukan memberikan sentimen negatif ke sektor ini. Ya. Menurut saya sektor properti untuk tahun ini masih akan bagus, khususnya beberapa saham seperti BSDE, ya. CTRP ya, yang memiliki kinerja yang terbaik di sektornya. Ya, cuman alangkah baiknya kita melihat setahun ke depan ya. Prediksi saya sektor properti tahun depan sedikit melambat, cenderung stagnan. Ya, jadi kalau untuk saat ini saya lebih melihat sektor konstruksi. Meskipun harganya boleh dibilang sekarang termasuk premium ya. Saham apa Pak yang dikonstruksi yang? Konstruksi kalau saya lihat ya, memang dari awal tahun dari target emiten konstruksi yang paling baik itu Adikarya. Saya lihat sahamnya bisa mengarah ke 4.500. Cuma melihat dari kinerja kuartal pertama tahun ini, ya, saya lebih melihat Wika yang kinerjanya paling baik di sektornya, ya. Dan kalau Adi ini, saya melihat dia akan ada kontribusi pendapatan dari Jakarta Monorail, di mana mereka memiliki aset yang selama ini tidak berfungsi, ya. Itu akan menjadi nilai tambah untuk kinerjanya Adi. Cuma kita masih lihat lagi apakah Adi ini masuk konsorsium Jakarta Monorail atau tidak. Di samping itu juga PTPP ya, 2 saham ini, Wika dan PTPP, kinerjanya on track menuju target mereka. Ya. Sementara kalau di konsumer sendiri bagaimana Pak perkembangannya? Konsumer pada saat seperti sekarang ini yang mau Lebaran, di mana harga-harga kebutuhan pokok pada naik ya, tentunya akan memberikan dampak sentimen positif lah. Ya. Jadi ada beberapa seperti Aisa, ya, Ultra Jaya, ya, itu selain mereka mempunyai kinerja yang baik. Ya, produk mereka boleh dibilang produk yang mudah jual ya, gampang dibutuhkan ya, dan mereka memiliki kinerja yang baik ya. Cuman saya lihat Aisyah ini setelah waktu itu di harga 1.000, saya targetkan 1.410 minimum. Namun kinerja kuartal pertamanya di bawah ekspektasi saya. Ya, itu juga 2 saham di sektor konsumer. Malah saya lebih melihat mungkin ke sektor yang industri penunjang
infrastruktur ya. Infrastruktur. Jadi kayak seperti semen, ya, kabel, terus baja, yang menurut saya mereka akan masuk tren kenaikannya, ya, meskipun sekarang belum. Ya. Nah, kalau disinggung mengenai semen, Pak, ini menarik sekali bahwa Semen Batu Raja adalah merupakan BUMN pertama di tahun 2013 yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Kira-kira proyeksi Pak Willy untuk semester kedua ini mengenai Semen Batu Raja? So far melihat kinerjanya Semen Batu Raja sih bertumbuh ya, meskipun tidak bertumbuh tajam ya. Menurut saya Semen Batu Raja boleh dijadikan salah satu pilihan investor ya, karena saya melihat Semen Batu Raja ini memang asetnya tidak sebesar semen yang sudah melantai sebelumnya ya. Namun Semen Batu Raja dari beberapa rasio menunjukkan bahwa mereka mempunyai return dan margin tertinggi, dan melihat dari valuasi sahamnya juga masih di bawah industrinya ya. Jadi mungkin boleh akumulasi di harganya saat ini yang kemarin ditutup 455 ya. Betul. Ya Pak Willy, bicara mengenai saham yang sedang in, tentu juga ada saham-saham yang perlu dihindari. Dan kalau saya juga telah pelajari bahwa ada dua sektor paling tidak saham-saham yang perlu dihindari oleh para investor, di antaranya yang pertama saham dari sektor perkebunan dan juga saham dari sektor pertambangan. Mungkin singkat saja Pak, saham-saham apa saja yang dari kedua sektor tersebut yang memang perlu dihindari oleh para investor kita saat ini? Ya, untuk saat ini sektor perkebunan memang tidak menarik ya, karena harga CPO-nya turun ya. Kalau saya melihat ada beberapa saham perkebunan yang cukup bahaya untuk pelaku pasar ya, dan sebaiknya dihindari. Itu pertama mungkin BTech ya. BTech ini saya lihat kenaikannya bukan didasari atas fundamentalnya ya. Dan kedua, kalau dari perkebunan sawit ini Palem ya. Palem ini perusahaan yang baru IPO, dan saya melihat bahwa perusahaan ini di samping industrinya sedang tidak baik ya, dan membukukan kinerja yang negatif ya. Dan struktur modalnya saya melihat bahwa struktur modalnya dia liabilities ya, sehingga dengan industri yang saat ini sedang melemah ya akan membahayakan buat keuangan emiten. Dan kalau untuk sektor pertambangan saya melihat bahwa batu bara ya, menurut saya bahwa tidak akan recover dalam waktu dekat, jadi sebaiknya harus dihindari oleh pelaku pasar. Dan untuk investing pun ya, dalam jangka panjang, batu bara saya rasa memiliki masa depan yang cukup suram ya. Saya lihat ada pergeseran sumber energi dari batu bara ke gas ya. Di samping saat ini ada beberapa negara yang mulai memproduksi batu bara seperti Mongolia dan South Africa, ditambah dengan penurunan permintaan impor batu bara dari China ya. Jadi saya lihat batu bara tidak akan menarik baik untuk long term sekalipun. Batu bara mungkin GTBO dan PKPK harus dihindari ya. Mungkin juga bumi ya, karena aksi dari konflik yang berkepanjangan dengan bumi PLC ya. Cuman ada beberapa sektor pertambangan yang menurut saya masih menarik ya untuk value investing, seperti mungkin Antam ya, yang saat ini sedang membangun pabrik chemical grade alumina ya, yang mungkin akan terrealisasi awal tahun depan. Jadi bisa dijadikan salah satu pilihan investor untuk value investing pada Antam. Oke. Ya, terima kasih Pak Willy. Menarik sekali obrolan kita saat ini dan banyak sekali yang telah kita kupas. Semoga sangat bermanfaat bagi para investor maupun orang yang sedang berminat untuk terjun ke dunia pasar modal Indonesia. Terima kasih untuk kedatangannya di kantor redaksi kami, Pak. Sukses buat Pak Willy dan juga tentu perkembangan pasar modal Indonesia. Pastinya. Demikian obrolan menarik kami bersama dengan Bapak Willy Budiman mengenai seberapa penting edukasi dan perkembangan pasar modal Indonesia saat ini. Bagi para pemirsa yang ingin mengikuti workshop yang dimaksudkan oleh Bapak Willy tadi, bisa hubungi ke nomor yang tercantum di bawah ini. Demikian Fibis Dialog and Opinion kali ini. Saya dengan Rimba Laut bersama dengan Bapak Willy Budiman. Sampai jumpa, selamat berinvestasi dan salam Fibis.